I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Bapa, di mana sampai saat ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu itu. Begitu juga ya Bapa, berkati jemaat-Mu yang ingin mendengarkan firman-Mu itu. Bukakan pintu hati dan pemikiran mereka, supaya mereka bisa mendengarkan firman-Mu dan juga melakukan di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah Natal kita pada hari ini yaitu terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema kita untuk saat ini dalam merayakan hari Natal, yaitu Natal membawa perubahan di dalam hidup kita. Tentunya sebagai orang Kristen ataupun orang Kristiani yang di seluruh muka bumi ini tentu sudah mengerti ataupun sudah mengetahui bahwa sekali setahun itu sudah melakukan ataupun mengikuti Natal, yaitu di bulan 12. Dapat kita ketahui ataupun kita lihat, banyak jemaat saat ini menganggap bahwa Natal itu tidak bermanfaat di dalam kehidupannya sendiri. Menganggap Natal itu biasa-biasa saja, tidak ada gunanya, tidak ada membawa perubahan di dalam hidupnya. Dapat kita lihat bahwa di bulan 12, kalau sudah hari Natal, banyak orang Kristen cuma menengok saja, tidak mengikuti ibadah dengan maksimal, ataupun tidak mengambil inti apa sebenarnya makna dari Natal itu. Apa sebenarnya makna dari mengikuti Natal itu? Apakah tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita pribadi, ataupun hanya berlalu atau rutinitas sebagai orang Kristen sekali setahun? Tentunya tidak, saudara-saudara. Kebanyakan orang Kristen juga menganggap itu sebagai hal biasa, hal yang tidak bermanfaat. Tetapi pada saat ini kita diarahkan dan kita harus memperbaharui diri kita di dalam pribadi lepas pribadi kita, supaya melalui Natal ini ada membuat perubahan di dalam hidup kita. Ada kita buat berubah di dalam hidup kita, yang dimana yang buruk menjadi yang lebih baik lagi. Tentunya makna ataupun inti dari perayaan Natal ini, kalau kita ikuti di dalam hati, ataupun kalau kita laksanakan ataupun kita lakukan di dalam kehidupan kita, tentunya membawa kedamaian dan sukacita di dalam kehidupan kita, membawa perubahan yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan agar setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang mengerti apa makna Natal sebenarnya, mengajak semua. Tuhan menginginkan itu menjadi teladan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain.
hanya untuk menjadi prioritas di dalam dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia bisa memperubahi kehidupan seseorang juga. Di dalam nats ini dikatakan di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Besarnya kuasa Yesus Kristus itu bahwa di hari Natal Yesus Kristus membawa sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dari nats Alkitab ini, dari Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8, ada 3 poin yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, di mana Tuhan meninggalkan ataupun Tuhan tidak menetap di dalam zona nyaman surga. Di sini dijelaskan, yaitu di ayat 5 sampai ayat ke-6, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini dikatakan Tuhan Yesus tidak mempersembahkan dirinya sendiri di zona nyaman. Tuhan Yesus tidak menempatkan dirinya hanya di surga, tetapi dia datang ke dunia untuk memberikan juru selamat ataupun untuk menebus segala dosa-dosa kita umatnya. Kemegahan ataupun yang tempat yang disediakan Tuhan kepada kita, tentunya kita harus mempersiapkan diri kita di dalam pribadi lepas pribadi kita. Bagaimana kita bisa menempatkan, bagaimana kita bisa mengambil ataupun bisa mencapai surga yang ditentukan Tuhan Yesus itu. Tentunya kita harus memiliki, tentunya kita harus membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, umatnya, dan untuk menebus dosa-dosa kita, manusia. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan kita dan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Adapun aplikasi yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, yaitu sebagai orang-orang yang telah dahulu dikasihi, kita sebagai orang Kristen tentunya sudah dikasihi Tuhan. Tetapi kita harus bisa mengasihi sesama kita juga. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan dan kita sudah disucikan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita harus bisa meneladani Tuhan dan memikirkan orang lain. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Jangan hanya memikirkan kegunaan ataupun keperluan diri kita sendiri. Tetapi kita harus memikirkan kehidupan orang lain juga, dan harus bisa teladan bagi orang lain. Melalui Natal pada saat ini, tentunya haruslah kita memiliki perubahan dan memiliki makna Natal sebenarnya di dalam kehidupan kita yang berguna di
dalam diri kita sendiri dan berguna di dalam kehidupan orang lain. Yang kedua itu, Tuhan Yesus datang untuk tugas yang mulia, yaitu di sini dikatakan hanya bayi Yesus yang dilahirkan langsung yang setelah dia besar memiliki tugas pelayanan yang melekat di dalam namanya. Banyak nama yang terlahir tetapi tidak langsung memiliki pelayanan, tetapi tidak langsung memiliki tugas. Tuhan Yesus lahir langsung memiliki pelayanan bagi semua orang, yaitu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa yang dilakukan. Di dalam ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dapat kita lihat bahwa di Yohanes 1 ayat 1 sampai 12 itu yaitu menyampaikan bahwa menyamakan dirinya dengan ciptaan. Ini adalah bukti pelayanan tertinggi Bapa melalui putranya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan datang ke dunia bukan untuk kemana. Tuhan datang ke dunia ini bukan hanya untuk mengangkat ataupun menghukum manusia, bukan, tetapi untuk menghapuskan, untuk menebus dosa-dosa manusia. Adapun aplikasinya yaitu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk tugas mulia, yaitu untuk melayani. Hal ini harus diteladani pula sebab memikirkan orang lain secara pikiran tentunya tidak cukup, tetapi harus ada tindakan nyata untuk mewujudkan. Sebagai kita anak muda ataupun saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya marilah kita menyiapkan hati dan pemikiran kita, jiwa-jiwa kita untuk bisa membuat perubahan di dalam diri kita sendiri, dan untuk tetap harus ada tindakan nyata untuk mewujudkan, melayani, walaupun dengan penderitaan hati, jiwa kita, akal budi kita, tetapi harus sesuai dengan kemampuan dan bakat yang ada pada diri kita sendiri. Melalui Natal yang kita lakukan minggu-minggu ini, haruslah kita membawa perubahan. Haruslah melalui Natal ini kita betul-betul mengerti apa makna Natal itu sebenarnya. Melalui Natal-Natal yang sudah kita lewati beberapa minggu ini, haruslah membawa damai dan sukacita di dalam kehidupan kita. Jangan kita sama dengan orang yang tidak mengerti makna Natal sebenarnya. Jangan kita sama orang yang tidak mengenal Kristus. Tetapi marilah kita menyiapkan hati kita, memberikan perubahan di dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus itu lahir untuk menyelamatkan kita, juga mati untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia juga lahir ke dunia ini. Penyimpanan. Demikianlah khotbah kita pada saat ini. Semoga sebagai anak-anak yang mengenal Yesus Kristus ataupun yang sudah mengerti makna Natal, marilah kita membuat perubahan di dalam hidup kita. Semoga menjadikan perubahan yang baik di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu ya Bapa, di mana saat ini kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi bekal di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.